Kadang, dalam hidup, kita harus terbiasa dengan kenyataan bahwa tidak semua orang akan menghargai kita. Ada kalanya kita diabaikan, diperlakukan seolah-olah tidak berarti, bahkan disingkirkan secara halus. Rasanya menyakitkan, memang. Tapi justru di sanalah letak ujian sejati. Apakah kita mampu berdamai dengan keadaan, atau justru tenggelam dalam rasa sakit itu? Diabaikan bukan berarti kita tidak berharga. Seringkali, itu hanya cermin bahwa orang lain sedang sibuk dengan dunianya sendiri. Mereka punya prioritas, punya jalan, punya arah yang berbeda. Dan jika kita terus menuntut perhatian, kita akan kelelahan sendiri. Maka, terbiasalah untuk tidak selalu menjadi pusat perhatian. Biarkan dirimu tetap berdiri, bahkan ketika tidak ada sorot mata yang mengarah padamu. Pernahkah kamu merasa ditinggalkan dalam keramaian? Semua orang tertawa, saling berbicara, sementara kamu hanya duduk terdiam, seolah tidak ada yang benar-benar peduli keberadaanmu. Itu bukan akhir dari segalanya. Itu hanyalah satu bab kecil dalam hidupmu. Dan justru dari momen itulah kamu belajar tentang kemandirian emosional, tentang kekuatan yang lahir dari kesunyian. Berdamai dengan keadaan bukan berarti menyerah. Berdamai artinya menerima bahwa hidup tidak selalu sesuai dengan yang kita mau. Orang-orang bisa saja menolak, bisa saja pergi, bisa saja tidak melihat kita seperti yang kita harapkan. Namun, kita tetap punya kendali penuh terhadap diri kita sendiri. Kita tetap bisa memilih untuk tetap kuat, untuk tetap berjalan, meskipun sendirian. Kekuatan terbesar seseorang bukan terlihat ketika ia dikelilingi banyak orang yang mendukungnya, melainkan ketika ia tetap bisa berdiri, walau sendirian. Jangan takut terlihat menyedihkan. Kadang justru dari titik paling rendah itulah lahir cahaya yang luar biasa. Air mata bukan kelemahan, melainkan bukti bahwa kita manusia. Dan setiap manusia punya hak untuk bangkit. Di dunia ini, akan selalu ada orang yang menyepelekanmu. Akan selalu ada yang memandangmu kecil. Jangan habiskan energimu untuk meyakinkan semua orang. Fokuslah pada dirimu. Fokus pada perjalananmu. Karena pada akhirnya, yang bertanggung jawab atas hidupmu bukan mereka, tapi kamu sendiri. Dan semakin kamu terbiasa diabaikan, semakin hatimu kebal, semakin jiwamu kuat. Saat kamu disingkirkan dengan halus, jangan buru-buru marah. Anggap saja semesta sedang mengajarkanmu untuk lebih banyak belajar diam, belajar sabar, dan belajar bahwa tidak semua pintu terbuka untukmu. Mungkin bukan pintu itu yang harus kamu masuki. Mungkin ada jalan lain yang lebih indah, lebih sesuai dengan takdirmu. Bersyukurlah, karena penolakan hari ini bisa jadi perlindungan dari kekecewaan yang lebih besar. Tidak ada yang benar-benar bisa menjatuhkanmu, kecuali dirimu sendiri. Semua luka yang datang dari luar hanya akan melukai sementara. Tetapi jika kamu terus membiarkan hatimu hancur karena perlakuan orang lain, kamu akan kehilangan kekuatanmu. Maka, berdamailah dengan setiap keadaan. Biarkan semuanya mengalir, biarkan orang-orang memilih jalannya, sementara kamu tetap melangkah dengan keyakinan. Tampak menyedihkan bukan berarti lemah. Kadang, justru yang terlihat paling tenang, paling diam, adalah yang paling kuat. Karena mereka sudah terbiasa menghadapi badai sendirian. Mereka sudah terbiasa diabaikan, sudah terbiasa tidak dianggap. Dan justru kebiasaan itu yang membentuk mereka menjadi pribadi yang lebih tangguh. Ada kalanya kamu berharap seseorang menoleh, sekadar bertanya kabar, sekadar peduli. Tapi ternyata tidak ada. Itu bukan salahmu. Itu hanya tanda bahwa kamu dipanggil untuk belajar lebih dalam tentang makna kesendirian. Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang seberapa banyak orang yang peduli padamu, melainkan seberapa jauh kamu bisa melangkah meski tanpa mereka. Jika hari ini kamu merasa seperti orang yang disisihkan, percayalah, besok kamu bisa jadi orang yang bersinar. Kadang hidup seperti itu, memberi kita ruang kosong agar kita bisa belajar mengisinya sendiri. Memberi kita jarak agar kita bisa belajar mendekat pada diri kita sendiri. Dan saat itu terjadi, kamu akan menyadari bahwa semua kesepian yang pernah kamu rasakan ternyata bukan hukuman, melainkan latihan. Kamu mungkin terlihat sendirian, tapi sesungguhnya kamu sedang ditempa. Ditempa menjadi seseorang yang hatinya luas, pikirannya matang, dan jiwanya kuat. Orang-orang mungkin menyingkirkanmu, tetapi mereka tidak tahu bahwa dengan itu mereka sedang membantumu membangun pondasi yang jauh lebih kokoh. Dan suatu hari, ketika kamu berdiri tegak, kamu akan berterima kasih pada semua yang pernah mengabaikanmu. Jangan biarkan penolakan membuatmu pahit.
Jangan biarkan pengabaian membuatmu hilang arah. Gunakan semuanya sebagai bahan bakar. Gunakan luka sebagai alasan untuk terus tumbuh. Karena sejatinya, orang-orang yang terlihat paling kuat bukanlah mereka yang selalu didukung, melainkan mereka yang belajar tumbuh dalam diam, dalam kesunyian, dalam penolakan. Jika ada satu hal yang bisa kamu pegang erat, itu adalah dirimu sendiri. Dunia bisa saja berpaling, tapi kamu tidak boleh berpaling dari dirimu sendiri. Dunia bisa saja mengabaikanmu, tapi jangan pernah kamu mengabaikan dirimu. Cintai dirimu, hargai setiap langkahmu, dan yakini bahwa setiap kesulitan hanyalah bagian dari proses. Bahkan ketika kamu merasa tidak ada yang melihatmu, percayalah, Tuhan selalu melihat. Ia tahu sakitmu, tahu tangisanmu yang tersembunyi, tahu perjuanganmu yang tidak terlihat oleh manusia. Dan disitulah kamu menemukan alasan untuk tetap kuat. Karena tidak ada yang benar-benar sia-sia di dunia ini. Setiap rasa sakit punya makna, setiap luka punya pelajaran. Jangan takut jika kamu dianggap tidak penting. Karena seringkali, orang-orang hebat lahir dari keterabaian. Mereka yang dulu diremehkan, disingkirkan, bahkan ditertawakan, justru menjadi pribadi yang mampu menginspirasi dunia. Jadi, kalau hari ini kamu merasa diabaikan, anggap saja itu latihan agar suatu saat kamu siap bersinar dengan caramu sendiri. Hidup memang tidak selalu adil. Tidak semua usaha dihargai, tidak semua niat baik diterima, tapi justru di sanalah kita belajar tentang keteguhan. Jika semua berjalan mulus, kita tidak akan pernah tahu bagaimana rasanya menjadi kuat. Tapi karena ada luka, ada air mata, ada pengabaian, maka kita belajar menjadi pribadi yang lebih tahan banting. Jangan berharap semua orang akan selalu ada untukmu. Tidak semua teman benar-benar akan mendampingi. Tidak semua orang yang tersenyum padamu benar-benar peduli. Dan itu wajar. Karena setiap orang punya hidupnya sendiri. Jadi, jangan bergantung pada siapapun. Bergantunglah pada dirimu, pada tekadmu, dan pada keyakinanmu. Mungkin rasanya pedih, tapi diabaikan justru bisa menjadi anugerah. Karena ketika kamu diabaikan, kamu diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa kamu bisa tetap melangkah tanpa dukungan siapapun. Dan ketika kamu akhirnya berhasil, keberhasilanmu akan jauh lebih berarti, karena kamu tahu betul bagaimana rasanya berjuang sendirian. Boleh saja menangis, boleh saja merasa sedih, tapi jangan berhenti. Jangan berhenti hanya karena orang lain tidak melihatmu. Jangan berhenti hanya karena kamu tidak dianggap. Ingat, tujuanmu jauh lebih besar daripada sekadar mendapatkan perhatian. Tujuanmu adalah menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri, entah ada yang peduli atau tidak. Hidup ini tidak akan selalu ramah. Ada saat di mana kamu merasa seperti tidak punya tempat. Tapi percayalah, setiap orang punya panggungnya sendiri. Jangan iri dengan panggung orang lain, karena mungkin bukan di sana tempatmu bersinar. Tunggu waktumu, terus berproses, dan ketika saat itu tiba, kamu akan menyadari bahwa semua penolakan hanyalah bagian dari jalanmu. Saat kamu belajar terbiasa diabaikan, kamu sebenarnya sedang belajar hal yang sangat berharga, kemandirian emosional. Kamu belajar bahwa kebahagiaanmu tidak boleh ditentukan oleh orang lain. Kamu belajar bahwa damai hanya bisa tercipta ketika kamu berdamai dengan dirimu sendiri, bukan dengan pengakuan orang lain. Jangan lagi berharap semua orang akan memahami perasaanmu. Tidak semua orang mampu, dan tidak semua orang mau. Itu bukan kelemahanmu. Itu hanya realita. Jadi, belajar menerima itu adalah cara terbaik untuk menjaga hatimu tetap tenang. Karena pada akhirnya, yang bisa benar-benar memahami dirimu, hanyalah dirimu sendiri. Ketika kamu terbiasa disingkirkan, kamu akan semakin paham bahwa kamu tidak perlu selalu berada di tengah keramaian untuk merasa berarti. Kadang, justru di pojok yang sepi itulah kamu menemukan jati dirimu. Kadang, justru dalam kesendirian itulah kamu menyadari siapa dirimu yang sebenarnya. Orang boleh mengabaikanmu, tapi jangan pernah kamu mengabaikan mimpimu. Mereka boleh tidak melihat potensimu, tapi jangan pernah kamu berhenti memperjuangkannya. Karena pada akhirnya, yang akan merasakan hasil dari perjuanganmu adalah dirimu sendiri, bukan mereka. Dan saat suatu hari kamu berhasil, kamu tidak perlu membalas pengabaian itu. Kamu tidak perlu membuktikan apa-apa pada mereka. Cukup tersenyum, cukup melangkah, cukup nikmati keberhasilanmu. Karena orang yang benar-benar kuat bukanlah yang membalas, melainkan yang tetap melangkah tanpa dendam. Berdamai dengan keadaan bukan berarti berhenti bermimpi.
Itu artinya kamu menerima realita hari ini, sambil tetap berusaha untuk menciptakan hari esok yang lebih baik. Kamu menerima bahwa saat ini mungkin menyakitkan, tapi itu tidak akan menghentikanmu untuk melangkah ke depan. Setiap kali kamu merasa disingkirkan, ingatlah, mungkin itu cara semesta untuk melindungimu dari tempat yang tidak cocok untukmu. Mungkin itu tanda bahwa ada ruang lain yang lebih tepat, ada orang lain yang lebih tulus, ada jalan lain yang lebih sesuai dengan jiwamu. Jangan paksa dirimu masuk ke dalam ruang yang bukan untukmu. Ketika kamu terbiasa diabaikan, kamu akan belajar melihat dunia dengan cara yang berbeda. Kamu tidak lagi sibuk mencari pengakuan, tapi lebih sibuk mencari makna. Kamu tidak lagi haus akan perhatian, tapi lebih rindu akan kedamaian. Dan itu jauh lebih berharga. Hidup bukan tentang seberapa banyak orang yang menyapamu, tapi tentang seberapa dalam kamu mengenal dirimu sendiri. Hidup bukan tentang seberapa sering kamu diajak, tapi tentang seberapa kuat kamu melangkah meski tidak ditemani. Dan itu adalah kebebasan sejati. Jangan pernah takut terlihat lemah, karena di balik kelemahan itu, ada potensi besar untuk menjadi kuat. Jangan takut terlihat menyedihkan, karena justru dari rasa sakit itulah kamu bisa belajar tentang arti kebahagiaan yang sebenarnya. Kamu mungkin pernah merasa menjadi orang yang tidak dianggap, tapi percayalah, itu hanya sementara. Setiap orang punya waktunya sendiri untuk bersinar. Dan saat waktumu tiba, semua pengabaian itu tidak akan lagi berarti apa-apa. Yang tersisa hanyalah dirimu yang jauh lebih kuat. Semakin sering kamu diabaikan, semakin terbiasa hatimu dengan penolakan. Dan semakin terbiasa, semakin tenang kamu menjalaninya. Sampai akhirnya kamu tidak lagi peduli siapa yang melihatmu, siapa yang menganggapmu, siapa yang mengabaikanmu. Kamu tetap melangkah, karena yang kamu tuju bukan perhatian mereka, melainkan takdirmu. Kamu akan sampai pada titik di mana kamu tidak lagi merasa sakit ketika diabaikan. Kamu akan tersenyum, karena kamu tahu itu tidak lagi penting. Kamu sudah cukup dengan dirimu sendiri. Kamu sudah cukup dengan langkah-langkahmu. Dan di titik itu, kamu akan benar-benar merasakan kebebasan. Jangan biarkan dunia luar membuatmu hancur. Jadilah pribadi yang tetap utuh, meski berkali-kali diremehkan. Jadilah pribadi yang tetap berdiri, meski berkali-kali disingkirkan. Karena sejatinya, kekuatanmu bukan ditentukan oleh orang lain, tapi oleh pilihanmu sendiri. Pada akhirnya, hidup ini bukan tentang siapa yang menemanimu, tapi tentang siapa yang mampu kamu temani, dirimu sendiri. Jika kamu bisa menjadi sahabat terbaik bagi dirimu, kamu tidak akan lagi merasa kesepian. Kamu akan selalu punya tempat untuk pulang, meski semua orang pergi. Kamu adalah rumah bagi dirimu sendiri. Jangan biarkan siapapun membuatmu merasa tidak berharga. Jangan biarkan siapapun membuatmu lupa betapa berharganya hidupmu. Karena meskipun dunia mengabaikanmu, hidupmu tetap berarti, tetap penting, tetap berharga. Boleh jadi, hari ini kamu merasa ditinggalkan, tapi percayalah, kamu tidak pernah benar-benar sendirian. Ada Tuhan yang selalu bersamamu. Ada dirimu sendiri yang selalu bisa kamu andalkan. Dan itu sudah lebih dari cukup. Setiap luka yang kamu alami hari ini, suatu saat akan menjadi cerita yang menguatkan orang lain. Setiap air mata yang kamu teteskan hari ini, suatu saat akan menjadi inspirasi. Maka, jangan pernah menyesal karena pernah diabaikan. Itu bagian dari kisah besarmu. Hidup memang penuh luka, penuh pengabaian, penuh penolakan. Tapi jangan biarkan itu menghentikanmu. Gunakan semua itu sebagai batu pijakan untuk melompat lebih tinggi. Gunakan semua itu sebagai alasan untuk tetap berdiri lebih tegak. Ketika kamu berdamai dengan keadaan, bukan berarti kamu berhenti berjuang. Itu artinya kamu memilih untuk berjalan dengan hati yang lebih tenang. Kamu memilih untuk melangkah tanpa beban dendam. Kamu memilih untuk hidup tanpa menunggu validasi siapapun. Dan itulah kekuatan yang sesungguhnya. Bukan tentang berapa banyak orang yang peduli padamu, tapi tentang seberapa dalam kamu peduli pada dirimu sendiri. Bukan tentang siapa yang selalu ada untukmu, tapi tentang seberapa teguh kamu bertahan, meski semua pergi. Hidupmu terlalu berharga untuk diukur dari seberapa banyak orang yang memperhatikanmu. Hidupmu terlalu bermakna untuk ditentukan oleh siapa yang mengabaikanmu. Jadi, teruslah melangkah. Teruslah berjuang. Karena pada akhirnya, kamu akan menyadari bahwa di balik semua pengabaian, ada satu hal yang tidak pernah hilang, kekuatanmu sendiri.
Ada saat-saat dalam hidup di mana kita merasa seperti orang asing di tengah keramaian. Kita hadir, kita ada, tapi keberadaan kita tidak benar-benar diperhatikan. Mungkin ada yang melihat sekilas, tapi cepat berlalu. Dan itu membuat kita bertanya dalam hati, apakah aku benar-benar berarti? Namun sesungguhnya, keberhargaanmu tidak ditentukan oleh sorot mata orang lain. Ia ditentukan oleh seberapa tulus kamu menghargai dirimu sendiri. Kita sering diajarkan untuk mencari pengakuan, untuk diterima, untuk dianggap penting. Tapi semakin kita mengejar pengakuan itu, semakin kita merasa kosong. Karena kebahagiaan sejati tidak pernah lahir dari sanjungan orang lain. Ia lahir dari hati yang tenang, dari jiwa yang berdamai, dari keberanian untuk berkata, "Aku cukup," meski tak ada yang melihat. Diabaikan kadang terasa seperti penghinaan, tapi sebenarnya, itu adalah latihan. Latihan untuk membangun tembok ketenangan dalam dirimu, agar hatimu tidak mudah runtuhannya karena orang lain memilih untuk berpaling. Itu adalah ujian yang mengajarkanmu, bahwa dunia bisa mengabaikanmu, tapi kamu tidak boleh mengabaikan dirimu. Ada perasaan getir ketika disingkirkan dengan halus. Seolah-olah kamu diminta pergi tanpa kata-kata. Tapi justru disitulah kamu belajar, tidak semua pintu yang tertutup adalah kerugian. Kadang, pintu yang menolakmu hanyalah pintu yang tidak ditakdirkan untukmu. Dan menolak memaksa masuk, adalah bentuk kedewasaan yang menyelamatkan hatimu dari luka yang lebih dalam. Kamu mungkin terlihat sendirian, mungkin terlihat menyedihkan. Tapi bukankah bunga pun tumbuh sendirian, dalam diam, sebelum akhirnya mekar indah dilihat banyak orang? Prosesmu memang sunyi, tapi hasilnya kelak akan berbicara. Jangan takut terlihat lemah, karena kelemahan itu hanyalah kulit luar. Di dalam dirimu, sedang tumbuh kekuatan yang bahkan belum kamu sadari. Tidak semua orang bisa melihat betapa keras kamu berjuang. Mereka hanya melihat hasil, tanpa tahu air mata yang menetes dalam diam. Dan itu tidak apa-apa, karena kamu tidak berjuang untuk pengakuan mereka. Kamu berjuang untuk dirimu sendiri. Dan jika suatu hari keberhasilanmu bersinar, itu akan menjadi hadiah manis atas semua kesunyian yang pernah kamu hadapi. Hidup mengajarkan kita banyak hal, salah satunya adalah menerima bahwa tidak semua orang bisa tinggal. Ada yang datang sebentar lalu pergi. Ada yang singgah tanpa benar-benar menetap. Dan ketika mereka pergi, jangan biarkan dirimu merasa hancur. Karena setiap kepergian hanyalah tanda bahwa perjalananmu harus dilanjutkan, dengan atau tanpa mereka. Berdamai dengan keadaan bukan berarti kamu kehilangan semangat. Justru sebaliknya, itu artinya kamu memilih untuk tidak menghabiskan energimu melawan hal-hal yang di luar kendali. Kamu tidak bisa mengendalikan siapa yang peduli padamu, tapi kamu bisa mengendalikan bagaimana kamu memperlakukan dirimu sendiri. Kamu boleh kecewa, kamu boleh sedih. Itu manusiawi. Tapi jangan biarkan rasa itu membuatmu berhenti. Ingat, dunia ini luas, dan bukan hanya satu tempat atau satu orang yang bisa membuatmu berarti. Jika satu ruang menutup pintu, masih ada ribuan ruang lain yang bisa menerima langkahmu. Ketika kamu merasa diabaikan, tanyakan pada dirimu, apakah aku masih mencintai diriku sendiri? Karena seringkali, rasa sakit itu bukan datang dari luar, tapi dari dalam. Dari dirimu yang lupa untuk menghargai dirinya sendiri. Dari dirimu yang terlalu sibuk menunggu orang lain, sampai lupa bahwa kamu bisa mencukupi hatimu sendiri. Tidak ada yang bisa menyingkirkan cahaya yang benar-benar tulus. Orang bisa berpaling darimu, bisa tidak melihatmu, bisa meremehkanmu. Tapi cahaya itu akan tetap ada, dan pada waktunya akan bersinar. Jangan pernah padam hanya karena orang lain tidak menoleh. Karena sinarmu tidak diciptakan untuk semua mata, tapi untuk dunia yang membutuhkanmu. Hidup memang kadang kejam. Ia membuatmu jatuh, ia membuatmu merasa kecil. Tapi justru dari rasa kecil itulah kamu belajar arti kebesaran yang sejati. Bukan kebesaran karena dipuja banyak orang, tapi kebesaran karena hatimu mampu bertahan. Kebesaran karena kamu tetap memilih berdiri, meski semua orang membiarkanmu jatuh. Mungkin hari ini kamu merasa seperti bukan siapa-siapa. Tapi percayalah, perjalanan ini masih panjang. Hari ini kamu diabaikan, besok kamu bisa jadi orang yang dirindukan. Hidup selalu punya cara mengejutkan kita. Dan seringkali, yang dulu dianggap tidak berarti, justru menjadi yang paling berharga. Jangan takut berjalan sendirian. Karena mereka yang berani berjalan sendirian,
pada akhirnya akan menemukan jalannya sendiri. Dan jalan itu, meski sunyi, akan membawamu ke tempat yang bahkan orang lain tak pernah bayangkan. Kesunyian bukan musuhmu, ia adalah temanmu. Ia mengajarkanmu mendengarkan suara hatimu yang paling dalam. Kadang kita berpikir bahwa hidup akan lebih mudah jika semua orang menerima kita. Tapi kenyataannya, penolakanlah yang membuat kita tumbuh. Pengabaianlah yang mengajarkan kita arti sabar. Kesendirianlah yang membentuk kita menjadi pribadi yang matang. Jadi, jangan benci keadaanmu sekarang. Syukuri, karena ia sedang membentukmu. Jangan pernah merasa kalah hanya karena kamu diabaikan. Kalah itu ketika kamu berhenti mencoba. Kalah itu ketika kamu berhenti percaya pada dirimu sendiri. Selama kamu masih melangkah, kamu masih berjuang, kamu masih punya harapan, maka kamu tetap pemenang. Setiap orang pasti pernah merasakan sakitnya diabaikan. Namun perbedaan antara yang kuat dan yang lemah adalah bagaimana mereka menyikapi itu. Yang lemah memilih berhenti, menyerah, dan membiarkan luka menguasai hidupnya. Sedangkan yang kuat memilih untuk tetap berjalan, meski langkahnya terseok, meski hatinya penuh luka. Di dunia ini, tidak ada yang benar-benar permanen. Begitupun dengan rasa diabaikan. Hari ini mungkin kamu merasa tidak dilihat, tapi besok siapa tahu semesta menyiapkan kejutan. Jangan biarkan hatimu terjebak pada satu situasi. Ingatlah, hidup selalu berubah. Dan perubahan bisa saja membawa hal indah yang sama sekali tak kamu duga. Ada saatnya kita harus belajar tersenyum meski hati kita menangis. Bukan karena kita ingin terlihat kuat di mata orang lain, tapi karena kita sadar, kesedihan tidak boleh mengendalikan hidup kita. Kita tetap boleh merasa hancur, tapi jangan pernah biarkan kehancuran itu menghentikan langkah kita. Ketika kamu disingkirkan dengan halus, jangan merasa hidupmu berakhir. Itu hanyalah tanda bahwa kamu harus membuka bab baru. Jangan memaksa halaman lama tetap terbuka, karena mungkin cerita terbaikmu ada di halaman berikutnya. Kadang, pintu yang tertutup hanyalah cara Tuhan untuk menuntunmu pada pintu yang lebih tepat. Di dalam kesepian, kamu mungkin merasa kosong, tapi di sanalah kamu bisa benar-benar mendengar dirimu. Kamu bisa lebih jujur pada perasaanmu, lebih dekat dengan hatimu, dan lebih mengenal siapa dirimu sebenarnya. Banyak orang takut kesepian, padahal kesepian justru bisa menjadi guru yang luar biasa. Tidak semua yang terlihat menyedihkan benar-benar lemah. Justru seringkali, mereka yang terlihat paling rapuh adalah yang sudah melewati badai paling besar. Jangan remehkan dirimu hanya karena kamu menangis. Tangisanmu bukan tanda kelemahan, tapi tanda bahwa kamu sedang membersihkan luka agar hatimu siap kembali bangkit. Orang boleh mengabaikanmu, tapi mereka tidak bisa memadamkan tekadmu. Mereka boleh berpaling, tapi mereka tidak bisa menghentikan langkahmu. Karena semua itu ada dalam kendali dirimu sendiri. Tidak ada yang bisa menghentikanmu, kecuali kamu memilih untuk berhenti. Berdamailah dengan keadaan, bukan dengan cara menyerah, tapi dengan cara menerima apa adanya. Terimalah bahwa tidak semua orang akan menyukaimu, tidak semua orang akan menghargaimu. Dan itu tidak apa-apa. Kamu tetap bernilai, meskipun dunia tidak melihat nilaimu. Kebahagiaanmu tidak boleh bergantung pada siapapun. Jika kamu menaruh kebahagiaanmu pada perhatian orang lain, maka kamu akan mudah hancur ketika mereka pergi. Tapi jika kamu menemukan kebahagiaan di dalam dirimu sendiri, maka tidak ada seorang pun yang bisa mengambilnya darimu. Belajarlah untuk menghargai dirimu sendiri, karena pada akhirnya, orang lain hanya akan menghargaimu sejauh kamu menghargai dirimu. Jika kamu menganggap dirimu rendah, dunia akan memperlakukanmu rendah. Tapi jika kamu berdiri dengan penuh percaya diri, dunia pun akan belajar untuk melihatmu dengan cara berbeda. Jangan takut jika orang lain tidak peduli denganmu. Kadang itu justru cara semesta untuk membuatmu lebih kuat. Karena jika semua orang selalu ada untukmu, kamu tidak akan pernah belajar bagaimana cara menolong dirimu sendiri. Dan pada akhirnya, pertolongan terkuat adalah pertolongan yang datang dari dalam. Saat kamu berjalan sendirian, jangan merasa itu sebagai kutukan. Anggaplah itu sebagai perjalanan spiritual. Di sana kamu akan menemukan ketenangan yang tidak bisa diberikan oleh keramaian. Di sana kamu akan belajar mendengarkan suara hatimu, tanpa terganggu oleh kebisingan dunia luar. Hidup memang penuh dengan orang-orang yang mudah menilai, mudah mengabaikan, mudah berpaling. Tapi jangan biarkan itu merusak pandanganmu tentang dirimu sendiri.
Kamu jauh lebih berharga daripada sekadar opini mereka. Kamu jauh lebih bernilai daripada sekadar dianggap atau tidak dianggap. Jika kamu pernah merasa menjadi orang yang tidak penting, ingatlah bahwa bahkan bintang pun tidak terlihat ketika matahari bersinar. Tapi ketika malam datang, bintanglah yang menghiasi langit. Jadi, jangan pernah remehkan dirimu. Mungkin waktumu belum tiba. Tapi saat waktumu datang, kamu akan bersinar dengan caramu sendiri. Jangan iri dengan orang lain yang selalu terlihat dikelilingi banyak teman. Ingatlah, kuantitas tidak pernah lebih penting daripada kualitas. Lebih baik sendirian tapi damai, daripada ramai tapi penuh kepalsuan. Jangan paksakan dirimu berada di tempat yang tidak menghargaimu, hanya demi terlihat tidak sendiri. Belajar terbiasa diabaikan bukan berarti kamu menutup diri. Itu hanya berarti kamu memilih untuk lebih selektif. Kamu belajar untuk tidak lagi mengemis perhatian, tidak lagi memaksa diterima. Kamu belajar untuk berdiri dengan tenang, sambil menunggu siapa yang benar-benar tulus datang menghampiri. Kamu akan sampai pada titik di mana pengabaian tidak lagi menyakitimu. Kamu akan tersenyum ketika orang berpaling, karena kamu tahu kamu tidak butuh itu untuk merasa utuh. Kamu sudah cukup dengan dirimu sendiri, dan itu adalah kekuatan terbesar yang bisa kamu miliki. Dunia bisa saja memperlakukanmu dingin, tapi jangan biarkan hatimu membeku. Tetaplah hangat, tetaplah lembut, tetaplah penuh kasih. Karena kekuatan sejati bukan hanya tentang bertahan, tapi juga tentang tetap bisa mencintai, meski pernah disakiti. Kamu tidak bisa mengendalikan apa yang orang pikirkan tentangmu. Kamu tidak bisa mengatur bagaimana mereka memperlakukanmu. Tapi kamu bisa mengendalikan bagaimana kamu menanggapi semua itu. Dan itulah yang akan menentukan kualitas hidupmu. Responmu, bukan perlakuan mereka. Hidupmu bukan tentang membuktikan sesuatu kepada orang lain. Hidupmu adalah tentang membuktikan kepada dirimu sendiri bahwa kamu mampu melewati setiap badai. Jadi, jangan kejar validasi. Kejar kedamaian. Karena pada akhirnya, itu yang benar-benar kamu butuhkan. Jangan takut terlihat lemah. Karena di balik kelemahanmu, ada kekuatan yang sedang dibentuk. Orang yang tidak pernah jatuh tidak akan pernah tahu bagaimana rasanya bangkit. Dan orang yang tidak pernah diabaikan tidak akan pernah tahu bagaimana rasanya menjadi kuat dari dalam. Ketika kamu merasa disingkirkan, ingatlah, dunia tidak menolakmu, dunia hanya sedang menuntunmu ke arah lain. Jalanmu mungkin tidak sama dengan mereka. Dan itu baik-baik saja. Karena setiap orang punya jalannya sendiri, punya panggungnya sendiri, punya waktunya sendiri. Kamu tidak perlu terburu-buru membuktikan dirimu. Tenang saja, prosesmu sudah cukup. Jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Bandingkan dirimu dengan dirimu yang kemarin. Jika hari ini kamu lebih kuat daripada dirimu yang kemarin, berarti kamu sudah menang. Terkadang kita merasa sakit karena terlalu berharap. Kita berharap orang lain memahami kita, peduli pada kita, hadir untuk kita. Padahal kenyataannya, tidak semua orang mampu melakukan itu. Maka, belajar untuk mengurangi harapan adalah salah satu kunci agar hati tetap tenang. Ada keindahan dalam kesunyian yang jarang kita sadari. Kesunyian membuat kita lebih peka, lebih jujur, lebih dekat pada Tuhan. Dan di dalam doa, kita sering menemukan jawaban yang tidak bisa kita temukan di tengah keramaian. Jangan pernah remehkan kekuatan doa. Ketika semua orang berpaling, hanya doa yang bisa menjadi penguat langkahmu. Dan saat kamu berdoa, kamu akan merasa bahwa kamu tidak pernah benar-benar sendirian. Ada Tuhan yang selalu mendengar, meskipun semua telinga manusia menutup. Kamu mungkin sering bertanya, mengapa aku diabaikan? Mengapa aku disingkirkan? Jawabannya sederhana, karena kamu sedang ditempa. Kamu sedang dilatih untuk tidak bergantung pada manusia. Kamu sedang diajarkan untuk menemukan kekuatan sejati dalam dirimu sendiri. Jangan takut kehilangan orang. Orang bisa datang dan pergi sesuka hati, tapi dirimu sendiri akan selalu ada untukmu. Jangan abaikan dia. Jangan kecewakan dia. Rawat dirimu seperti kamu ingin dirawat oleh orang lain. Hargai dirimu seperti kamu ingin dihargai. Jika ada yang menyingkirkanmu, jangan simpan dendam. Dendam hanya akan membuat hatimu berat. Biarkan mereka pergi dengan tenang. Karena semakin cepat kamu melepaskan, semakin cepat kamu menemukan kebahagiaan yang baru. Hidup ini bukan tentang siapa yang tinggal bersamamu paling lama, tapi tentang siapa yang tulus bersamamu meskipun sebentar.
Jangan ukur kebahagiaan dari lamanya kehadiran seseorang. Ukur dari ketulusan yang mereka berikan. Dan ketulusan itu, meski jarang, selalu ada. Bersyukurlah ketika kamu diabaikan, karena itu membuatmu belajar. Bersyukurlah ketika kamu ditinggalkan, karena itu membuatmu lebih kuat. Bersyukurlah ketika kamu disingkirkan, karena itu berarti ada jalan lain yang lebih baik menunggumu. Kamu tidak perlu takut menjadi berbeda. Justru perbedaanmu itulah yang membuatmu unik. Jangan khawatir jika dunia tidak menerimamu sepenuhnya. Kadang dunia belum siap melihat keindahan yang ada dalam dirimu. Kamu bukan orang yang gagal hanya karena orang lain tidak melihat potensimu. Gagal itu ketika kamu berhenti percaya pada mimpimu sendiri. Selama kamu masih berjuang, kamu masih punya harapan. Dan harapan itu adalah cahaya yang akan menuntunmu. Ada orang yang akan meremehkanmu, bahkan mungkin menertawakanmu. Biarkan saja. Jangan habiskan waktumu untuk membalas. Waktu adalah energi yang berharga. Gunakan energimu untuk membangun, bukan membalas. Kesedihan yang kamu rasakan hari ini tidak akan bertahan selamanya. Semua luka akan sembuh pada waktunya. Semua air mata akan berhenti menetes. Dan ketika hari itu tiba, kamu akan tersenyum, bangga karena kamu memilih bertahan. Hidup ini singkat. Jangan habiskan waktumu hanya untuk menunggu orang lain peduli padamu. Pedulilah pada dirimu sendiri. Berikan dirimu kasih sayang yang selama ini kamu harapkan dari orang lain. Semakin kamu berdamai dengan keadaan, semakin damai hatimu. Semakin kamu berhenti menuntut, semakin ringan langkahmu. Dan semakin ringan langkahmu, semakin jauh kamu bisa berjalan. Orang lain boleh saja meremehkanmu, tapi jangan pernah kamu meremehkan dirimu sendiri. Karena begitu kamu meremehkan dirimu, habislah sudah segalanya. Kamu harus jadi orang pertama yang percaya pada dirimu, bahkan sebelum dunia percaya. Jika ada yang meninggalkanmu, biarkan. Jika ada yang tidak melihatmu, terimalah. Tapi jika kamu sendiri meninggalkan dirimu, itu adalah kehilangan terbesar. Jadi, jangan pernah mengkhianati dirimu sendiri. Pada akhirnya, yang membuatmu kuat bukanlah dukungan orang lain, tapi keputusanmu untuk tetap berjalan. Yang membuatmu tangguh bukanlah tepuk tangan, tapi keberanianmu untuk terus melangkah dalam sepi. Kamu tidak pernah benar-benar sendirian. Ada Tuhan yang selalu bersamamu. Ada doa yang selalu bisa kamu panjatkan. Ada hati yang selalu bisa kamu jaga. Dan semua itu cukup untuk membuatmu bertahan. Hidup ini indah jika kamu berhenti memaksa. Jangan paksa orang lain untuk peduli. Jangan paksa keadaan untuk berubah cepat. Biarkan semua berjalan sesuai waktunya. Yang penting, kamu tetap berjalan, kamu tetap bertahan. Dan pada akhirnya, ketika kamu menoleh ke belakang, kamu akan menyadari satu hal, bahwa semua pengabaian, semua penolakan, semua kesepian, hanyalah proses yang membuatmu tumbuh. Proses yang membentukmu menjadi lebih kuat, lebih bijak, dan lebih damai.